Halo semuanya, selamat datang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya untuk teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya berada di acara Cepu ini. Nah, teman-teman penasaran nggak sih Cepu itu sebenarnya apa sih? Nah, Cepu itu merupakan kependekan dari cerita penuh upaya. Tepuk tangannya dong teman-teman. Nah, pada hari ini saya Christian akan menjadi host kalian pada hari ini, menemani kalian untuk di talk show kali ini. Nah, hari ini kita tuh kedatangan narasumber yang pastinya keren banget nih. Pasti keren dan penuh inspirasi banget nih. Penasaran siapa? Simak video berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan sosok Bima Arya Sugiarto? Laki-laki yang akrab disapa Bima ini merupakan wali kota Bogor selama 2 periode, dari 2014 hingga berakhir di 2024 kemarin. Bersama istri tercintanya yaitu Yana Ardian Rahman, Bima berupaya membangun kota Bogor dengan berbagai program-program inovatif seperti program botol plastik jadi pulsa, kampung perca, hingga Alibo atau angkutan listrik Bogor. Hasil 2 periode memimpin kota Bogor membuahkan penghargaan Satya Lencana di masa akhir jabatannya. Sebagian besar warga kota Bogor pun turut sedih ketika Bima Arya melepas jabatannya sebagai wali kota. Ia pun telah menjadi sosok pemimpin yang berpengaruh bagi rakyatnya atas kinerja dan jerih payahnya. Bagaimana kisahnya selama memimpin kota Bogor? Mari simak di Cepu Cerita Penuh Upaya. Nah, teman-teman kalau udah nonton tuh video yang tadi ya, nggak usah basa-basi lagi, kita panggil aja ya narasumber kita yang keren ini. Untuk Pak Bima Arya dan Ibu Yana Ardian, silakan masuk. Pak Bima. Apa kabar, Christian? Ya. Nah, teman-teman, kita sudah kedatangan Pak Bima Arya dan Ibu Yana Ardian. Itu gimana Bu? Perjalanan dari Bogor ke sini tuh gimana? Perjalanan lancar, Lancar. cuma agak jauh aja. Agak jauh aja. Wah, terhormat banget loh. Ini Cepu bisa kedatangan narasumber sekeren Pak Bima dan Ibu Yana. Kita senang kok datang ke sini, kampusnya keren. Wah, Kampusnya terima kasih keren. teman-teman. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Gak sabar pengen nyoba mie godok di bawah tadi. Betul. Ya. Oke, pertama-tama aku pengen mewakili tim Cepu, pengen mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Yana dan Pak Bima sudah datang di acara ini, sudah meluangkan waktunya. Dan buat teman-teman yang belum tahu Pak Bima dan Bu Yana itu siapa, Pak Bima merupakan seorang wali kota Bogor ya Pak ya, yang sudah menjabat dari tahun 2014 sampai 2024. Jadi 2 periode ya Pak? 2 periode baru selesai. Baru selesai di April tadi ya Bu. Iya. Nah, kalau misalnya Ibu Yana sendiri merupakan istri tercinta dari Pak Bima, tepuk tangan dong teman-teman. Nah, Pak Bu Yana ini juga merupakan ketua penggerak PKK Kota Bogor periode 2014 sampai 2024. Berarti baru selesai juga ya? Iya, bareng. Oke. Nah, kita di sini pengen nanya-nanya di Bu Pak tentang kehidupan Bapak dan Ibu sebagai wali kota Bogor dan istri wali kota Bogor gitu. Nah, aku pengen nanya nih, Bapak kan sudah menjabat sebagai wali kota Bogor selama 2 periode ya Pak ya? Dari 2014 sampai 2024. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak kayak perjalanan Bapak dari awal merintis karir sampai akhirnya berada di titik ini tuh gimana? Panjang dong. Iya, Bisa secara singkat kita aja gitu. singkat, ya. Sebenarnya maksudnya gimana? Dulu tuh saya dosen, Oh, dosen. ngajar di kampus, terus buat lembaga konsultan politik, jadi pengamat politik gitu. Dan pada suatu titik saya merasa bahwa rasanya saya ingin memberikan sesuatu untuk kota yang sangat saya cintai, kota Bogor. Kalau selama ini banyak berjuang dengan kata-kata, dengan lisan, terpikir saatnya berjuang dengan tangan. Oke. Nah, makanya kemudian meninggalkan kampus, melepaskan dunia konsultan, ingin berbuat sesuatu untuk kota yang sangat saya cintai, di mana saya dilahirkan yaitu kota Bogor, maka waktu itu maju menjadi wali kota Bogor. Oh, oke berarti Bapak dari awal memang sudah punya ketertarikan di dunia politik gitu. Betul, Ya, Pak? dari SD saya suka politik. Oh, dari SD. Iya. Nah, Bu Yana nih, Bu Yana kan sudah menikah dengan Pak Bima sebelum Pak Bima menjabat ya jadi wali kota. Oh iya dong. Iya, udah lama ya, Iya. 2003 ya kalau nggak salah ya, Iya. tahun 2003. Nah, berarti Bu Yana juga menyaksikan gitu perjuangan Pak Bima dari awal jadi dosen sampai akhirnya jadi wali kota itu. Ibu gimana tuh menilai kerja keras Pak Bima tuh gimana di situ? Waktu belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa gitu. ya. Yang pasti saya waktu nikah sama Kang Bima sudah menjadi seorang organisator.
ketika saya menikah dengan beliau, saya kaget awal-awalnya karena setiap malam Kang Bima ngumpulin temen-temennya gitu kan untuk konsolidasi, untuk rapat ini, rapat itu gitu. Nah, awal-awalnya saya tidak agak kaget lah ya karena saya baru gitu kan. Nah, tapi ada satu kalimat Kang Bima yang sampai saat ini selalu saya ingat dan selalu ingin saya bagikan, yaitu dalam hidup ini bukan apa saja yang kita tahu, tapi siapa aja yang kita kenal. Nah, nanti suatu saat nanti Kang Bima bilang gini sama saya, suatu saat nanti kamu akan merasakan manfaatnya punya banyak teman, punya banyak network. Nah, jadi dalam perjalanan itu, ketika pun saya mendampingi Kang Bima running to wali kota, perjuangannya untuk memimpin pemerintah Kota Bogor, ya saya tidak meragukan lagi kemampuannya untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi ataupun pemerintahan karena memang sudah terlatih. Jadi saya ingat waktu melamar Teh Yana, saya bilang begini, aku tuh banyak maunya loh. Oh iya. Itu Apa banyak tuh mimpinya banyak loh. maunya? Jadi Iya. siap-siap, yaitu Ingin senang organisasi, senang ketemu orang banyak, punya cita-cita ini, punya cita-cita itu gitu. Nah. Jadi dari awal udah dikasih aba-aba, early warning, Oke. ya bahwa you are not going to marry ordinary person, kira-kira gitu. Orang yang banyak maunya Kamu gitu ya. akan menikahi orang yang banyak maunya dan gak bisa diem gitu. Oke, spesial ya Pak Bima ini. Pak Bima berarti orangnya sangat sosial ya, suka bertemu banyak orang, suka Iya. berdiskusi. Nah, Pak Bima kan baru saja mendapatkan penghargaan nih Pak. Penghargaan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha Iya. yang baru saja diberikan oleh Presiden Joko Widodo ya. Iya. Langsung diberikan kepada Pak Bima gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya boleh ceritain nggak sih Pak, kalau teman-teman yang lain tuh maksudnya penghargaan Satya Lancana itu penghargaan seperti apa sih? Ya, jadi ada ukuran-ukuran penilaian-penilaian yang sangat rumit sebetulnya ya. Jadi agak ribet tuh, karena dinilai dari berbagai aspek, yang menilai juga nggak sedikit, ada lembaga pemerintahan, ada kampus, ada komunitas, macam-macam lah gitu. Intinya adalah dinilai kinerjanya. Jadi sejauh mana kepala daerah itu bisa menggerakkan semua sehingga target-target pemerintah itu tercapai. Jadi bisa dibilang itu penghargaan tertinggi untuk kinerja seorang kepala daerah. Jadi saya bersyukur sekali. Tapi buat saya sebetulnya kan itu bukan hanya tentang Bima Arya, Iya. tapi ini kerja sama-sama lah semua. Jadi penghargaan itu saya bilang, penghargaan ini saya persembahkan untuk semua ASN-ASN hebat di Kota Bogor. Oke. Nah, aku sekarang mau nanya ke Bu Yana nih. Iya. Bu Yana kan selain cantik dan elegan, Ibu juga merupakan kandidat dokter di IPB. Apakah benar itu, Bu? Iya, iya. Kan di sana banyak wanita yang seumuran Ibu atau bahkan lebih muda gitu yang sudah menyerah terhadap mimpinya karena menikah gitu. Iya. Karena mereka sudah menikah, jadi mereka berpikiran ya sudahlah, buat apa merintis karir dan menggapai mimpinya. Nah, Ibu kan merupakan istri wali kota nih, sudah menikah dengan Pak Bima gitu. Nah, tapi Ibu tetap merintis karir gitu. Ibu tetap memprioritaskan ke pendidikan Ibu gitu. Itu gimana sih Bu cara menyeimbangi kehidupan sosial dan karir Ibu sama kehidupan pribadi dengan keluarga gitu? Ya. Prinsipnya buat saya menjalani hidup itu perlu ilmu ya. Saya sebagai istri, sebagai ibu, kalau nggak ada ilmunya pun babak belur. Nah, sebenarnya itu yang memotivasi saya untuk terus belajar. Saya ngambil S2-nya ilmu keluarga dan perkembangan anak. Lalu saya lanjut lagi S3-nya juga tentang ilmu keluarga dan anak. Karena menurut saya ngurus keluarga saya itu tidak semudah saya menjalani kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Nah, bagaimana juga peran saya sebagai istri wali kota, ibu untuk semua masyarakat Kota Bogor, artinya ilmu tentang keluarga ini harus saya terapkan di masyarakat. Nah, jadi menurut saya ilmu yang saya miliki itu ya bisa dinikmati oleh diri saya sendiri, bermanfaat buat diri saya sendiri dan bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi saya tidak merasa kesulitan untuk membagi waktu antara kehidupan pribadi saya dengan kehidupan sosial saya. Oke, Ibu Yana kan juga tadi S2 di bidang kekeluargaan ya Bu. Nah, Ibu Yana kan mendirikan sekolah ibu di tahun 2018 dengan tujuan untuk membekali para perempuan demi menurunkan angka perceraian khususnya di Kota Bogor. Nah, menurut saya
gagasan itu sangat menarik dan baru banget gitu loh. Aku baru menemukan sekolah yang unik dan keren aja gitu loh. Nah, Ibu boleh ceritain gak sih sebenarnya sekolah Ibu ini sistem sekolahnya tuh seperti apa dan antusiasme dari ibu-ibunya sendiri tuh seperti apa? Iya. Oke. Sebenarnya awalnya itu ketika saya membuat program sekolah ibu, sederhana saja ya, supaya ibu-ibu itu lebih paham peran dan tanggung jawabnya gitu. Jadi tidak bisa berkeluarga itu jalanin aja gitu ya, nanti juga mengalir aja, nggak bisa kayak gitu. Semuanya itu punya ilmunya gitu. Dan fenomena sosial yang terjadi itu membuat kita khawatir. Kalau perempuan-perempuan atau ibu-ibu pada umumnya itu tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, lalu bagaimana kita bisa membangun bangsa ini? Nah, idealnya seperti itu. Nah, ketika saya membuat program seperti itu berawal dari satu kelurahan, nah dengan latar belakang audiensnya yang pesertanya berbeda-beda gitu. 30 ibu-ibu dengan latar belakang yang berbeda. Kan itu 30 pertemuan ya, 20 pertemuan. Ternyata setelah lewat dari 3 pertemuan itu, mereka udah saling bersahabat, kenal, dan mereka sangat menikmati modul demi modul. Ternyata itu menjadi dari mulut ke mulut itu menjadi sebuah kebutuhan bahwa kok ilmu ini bermanfaat banget ya gitu. Nah, testimoni dari mereka sampai pilot project dari 30 orang itu mereka minta diwisuda. Minta diwisuda. Lalu siapa nanti yang datang? Yang datang itu adalah para suami dengan anak-anaknya gitu ya. Jadi potret-potret seperti itu saya kumpulkan. Jadi mereka pagi-pagi naik angkot rame-rame. Akhirnya potret-potret itu saya sampaikan ke Kang Bima. Saya sampaikan bahwa program ini bagus dan kalau kita bisa duplikasi di seluruh kelurahan di Kota Bogor kelihatannya bagus. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita bisa melulusan 8.000 ibu-ibu di Kota Bogor. Gitu. Inspiratif banget ya teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Nah, mengenai Kota Bogor sendiri kan itu di salah satu platform Bapak menyebutkan bahwa Kota Bogor mempunyai 3 konsep. Yaitu Bogor as Smart City, Green City, dan Heritage City. Saya tertarik banget nih Pak sama konsep Green City. Karena kan memang sekarang tuh isu lingkungan tuh sangat serius gitu di kalangan masyarakat. Bahkan beberapa media itu sering mengangkat isu lingkungan gitu. Nah, saya juga sempat lihat di salah satu artikel bahwa Bapak membuat program botol plastik bekas jadi pulsa. Itu boleh diceritain nggak sih Pak, program itu gimana sih sistematikanya? Jadi ada satu company ingin ngasih CSR untuk lingkungan. Terus saya nanya mau ngasih apa? Ya mungkin kita bisa bantu motor sampah, mobil sampah. Saya bilang itu sih mainstream. Saya pengen sesuatu yang baru gitu kan. Apa? Ya apalah, mengelola plastik misalnya jadi apa gitu kan. Bisa nggak? Ini karena perusahaan ini telco industries gitu ya, yang kaitannya ke situ, akhirnya mereka minta waktu untuk buat riset dan ternyata bisa gitu. Jadi tanpa uang APBD kita bisa punya satu alat atau vending machine yang mengolah sampah plastik gitu menjadi pulsa gitu. Nah, sangat berguna juga ini program ini bagi mahasiswa-mahasiswa, bagi siswa-siswa untuk lumayan ya, tapi memang PR-nya ke depan harus dijaga, dirawat dan ditambah lagi mesinnya. Selain program tadi untuk mewujudkan Bogor sebagai Green City, Bapak juga membuat program Alibo atau angkot listrik Bogor. Dengan tarif 5.000 aja bisa mengelilingi Bogor dengan angkot listrik gitu ya. Nah, ini menarik juga karena sekarang kan transportasi listrik udah di mana-mana, Pak. Jadi ada motor listrik, mobil listrik. Nah, apa sih yang memotivasi Bapak akhirnya bisa bikin angkot listrik gitu? Karena masa depan kita adalah EV, electric vehicle. Jadi ke depan itu kita harus bangun ekosistem EV ini. Dan Alibo ini adalah trial atau uji coba. Pasti ada beberapa yang kemudian baru ketahuan masalahnya. Tapi kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu gitu. Nah, karena ini proyeksi masa depan, kita harus siapkan. Dan selama ini kita bisa lihat gitu ya. Selama 1 bulan ini, oh ternyata pintunya kadang-kadang nggak mau ditutup lagi gitu ya. Oh ternyata kemudian misalnya nggak semua warga tahu ya cara pakai cashless payment gitu ya. Harus diperbanyak lagi opsinya, nggak hanya pakai 1 cara atau 2 cara, harus pakai macam-macam gitu. Jadi evaluasi itu membuat angkot listrik ini nanti akan semakin bagus. Yang penting itu sebetulnya memastikan bahwa biaya operasional itu bisa ketutup
dengan penumpang yang masuk gitu. Nah, jadi kalau penumpangnya sedikit harus dievaluasi. Kenapa? Apakah salah sosialisasinya? Apakah karena trayeknya, rutenya kurang pas gitu. Jadi sekarang lagi dievaluasi. Setelah ke Pak Bima, aku mau nanya lagi nih ke Ibu Yana sekarang. Ibu Yana, aku pertanyaannya bukan lingkungan, tapi aku pertanyaan tentang lebih ke politik dikit gitu ya. Politik, oh. Nah, Ibu Yana kan ada beberapa artikel dari tahun 2022 yang menyebut kalau Ibu tuh nggak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Tapi ternyata pemilu lalu kan Ibu mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Itu apa sih yang mendorong Ibu untuk maju dan kayak merubah pikiran Ibu tuh apa yang mendorong Ibu? Iya. 10 tahun saya mendampingi Kang Bima ya dengan berbagai program yang keren-keren gitu ya. Dan saya melihat juga bahwa banyak ide-ide atau gagasan-gagasan atau program-program yang bagus itu tidak bisa terrealisasi karena tidak ada keputusan politik. Nah, saya merasa di ujung Kang Bima mau berakhir itu, saya ingin memperjuangkan isu-isu yang menurut saya urgent, ya, yang berkaitan dengan keluarga, ya, dengan perlindungan perempuan dan anak. Nah, kalau saya tidak masuk politik, suara-suara perempuan dan hal-hal yang harus kita perjuangkan untuk perlindungan perempuan dan anak ini tidak bisa diperjuangkan gitu. Nah, makanya saya memutuskan untuk masuk politik supaya saya bagian dari pembuat keputusan itu. Karena sebenarnya saya kaget juga terus terang, karena dulu Tiana ini nggak terlalu suka politik ya, nggak familiar dengan politik gitu, dan nggak berani juga saya ngajak-ngajak gitu. Jadi ketika tiba-tiba bilang mau masuk politik, mau maju, terus terang kaget. Tapi ternyata kemudian keren kampanyenya. Oke, Tiana, Bogor kan nih unik banget nih, banyak angkotnya, Green City, dan disebut juga kota hujan gitu. Pokoknya banyak deh yang terjadi di Bogor gitu. Nah, salah satunya itu ada Kampung Perca. Waktu itu juga diresmikan oleh Pak Bima sama Pak Ridwan Kamil ya. Nah, ini kan Kampung Perca itu mengusung konsep kerajinan dari kain perca dan juga menarik karena mengusung konsep upcycling gitu. Nah, pada saat itu kan Tiana menjabat sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekrasnada. Gimana sih ceritanya Bu Yana tuh bisa mendorong Kampung Perca ini tuh jadi kawasan wisata yang digemari banyak orang, tapi juga ramah lingkungan. Itu gimana cara publikasinya, cara sosialisasinya itu gimana? Pertama kita harus tahu bahwa ketika kita memimpin di sebuah kota itu, masyarakat itu bukan cuma objek pembangunan ya. Yang selama ini tuh sebagai pemimpin punya program langsung diberikan ke masyarakat, masyarakat harus melakukan program, merealisasikan program itu. Nah, sebenarnya masyarakat itu harus menjadi subjek pembangunan gitu. Mereka punya program apa, mereka punya apa yang bisa membangun kotanya, itu yang harus kita support. Nah, Kampung Perca itu berawal dari masyarakat. Ketika pandemi ada konveksi yang mangkrak. Yang sukses di Kota Bogor karena kita rempukan semua dari pemerintah, masyarakat, termasuk juga kampus ya, akademisi semua juga bergabung di situ, termasuk usaha-usaha swasta juga turut mensupport, sampai ke kementerian juga mensupport untuk terrealisasinya kampung tematik tersebut. Nah, disitulah akhirnya bisa terpromosikan karena banyak pihak yang terlibat. Oke, berarti sampai sekarang Kampung Perca ini masih berjalan gitu? Iya, masih, dan itu menjadi sumber penghasilan di kampung tersebut. Oke, nah Pak Bima,
Pak Bima kan setelah 10 tahun menjabat sebagai wali Iya. kota dari 2014 sampai 2024. Sudah melahirkan banyak program dong pastinya. Hmm. Nah, kan Pak Bima baru saja lengser nih, baru saja Iya. lepas jabatan di bulan April lalu. Ada gak sih Pak program yang sebenarnya mau diluncurkan tapi belum sempat terrealisasikan? Ya sebetulnya program konversi dari angkot menuju bis gitu ya, itu belum maksimal ya. Kemudian juga ada rencana untuk pembangunan terminal, renovasi terminal daerah Bubulak yang belum selesai gitu. Kemudian ada beberapa pasar yang tadinya dijadwalkan bisa selesai pembangunannya, tapi kemudian mundur jadwalnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, artinya segala sesuatu itu jadi pembelajaran dan ya kita berharap bahwa nanti wali kota berikutnya akan melanjutkan itu semua. Oke. Setelah 10 tahun menjabat nih Pak Bima dan Ibu Yana menjadi wali kota Bogor dan istri wali kota Bogor. Nah pasti warga Bogor tuh bersyukur banget nih punya wali kota dan istri wali kota yang keren banget, yang Mudah-mudahan. menginspirasi. Nah kan sudah selesai nih jabatannya di bulan April lalu. Ibu Yana juga sudah selesai sebagai ketua PKK Kota Bogor. Nah boleh di-spill dikit gak sih tuh kayak rencana Bapak dan Ibu tuh di masa depan mau ngapain sih? Apakah mau jadi aktor Pak? Soalnya saya sering lihat Bapak di film tuh Warawiri, dari itu film. Gimana Pak? Ya, intinya gini, balik lagi ke prinsip hidup kita harus punya arti, dimanapun itu gitu. Kalau kemudian di kampus saya punya arti, maka saya akan mengajar, akan menjadi dosen di kampus. Kalau kemudian di kegiatan-kegiatan sosial, saya bisa memberikan arti, maka saya akan mendirikan organisasi kemanusiaan untuk membantu warga yang tidak mampu di bidang pendidikan dan kesehatan gitu. Kalau ada jalan lain dalam politik pemerintahan yang membuat saya masih terus bisa memberikan arti, maka saya akan fight untuk di situ gitu. Jadi semua opsi itu sangat terbuka selama saya diberikan kesehatan dan targetnya adalah memberikan arti. Apakah prioritas Bapak untuk terjun ke politik lagi? Ya hari ini sedang ikhtiar bergerak untuk maju menjadi gubernur Jawa Barat. Minta doanya. Teman-teman. Semoga jadi ya. Kalau Ibu Yana sendiri gimana tuh masa depan mau ngapain nih? 5 tahun belakang ini saya jadi konselor anak-anak broken home ya gitu. Jadi saya sebagai pendamping mereka. Jadi rasanya ke depan juga saya akan menekuni fokus untuk mendampingi anak-anak broken home di Indonesia, dan ketertarikan saya juga untuk mengajar jadi dosen juga ada gitu. Jadi mohon doa aja dari semua ya. Oke, mohon doanya teman-teman. Nah, setelah kita udah serius-serius banget nih nanya-nanya Bapak, udah sesi tegang-tegangnya udah selesai. Harus gitu ya? Iya, kita harus regangin otot dulu Pak. Ini kita capek nih serius-serius mulu gitu kan ya. Nah, kita pengen main game. Kita main game sama Pak Bima sama Bu Yana. Gamesnya itu mau ngetes satu sama lain gitu. Mengenal gak sih Pak Bima, kenal gak sih sama Ibu Yana, dan Ibu Yana tuh kenal gak sih sama Pak Bima? Oke. Pak Bima dan Bu Yana sudah menikah selama Itu dia tuh. berapa tahun ya? ya lo? 22. 22 tahun dari tahun 2002. 2002. Nah, ini aku peraturan gamesnya gampang banget. Nanti aku bakal kasih papan dan aku bakal kasih pertanyaan ke Pak Bima dan Bu Yana. Pernah atau tidak pernah apa? Nanti kalau pernah Pak Bima atau Bu Yana bilang pernah. Kalau misalnya belum pernah Bapak dan Bu bakal bilang tidak pernah. Oke. Pernah atau tidak pernah salah ngomong pas pidato? 1, 2, 3. Pernah. Oke, kenapa tuh Pak? Pas kapan tuh? Cok kasih tahu dong Pak. Pas lupanya. Ya kadang-kadang slip of tongue aja. Oh iya. Kayak kemarin harusnya membahagiakan jadi membahayakan misalnya. Oh iya. Kalau Bu Yana kapan tuh typo-typo mulutnya? Kalau udah capek banget keliling-keliling Kalau terus belum masak makan sambatan sih suruh- kalau lapar seperti sekarang. Berarti Pak Bima dan Ibu Yana tuh sibuk banget ya ternyata ya. Keliling sana, keliling sini, pidato-pidato. Ini mau kuis atau mau interview? Oh iya, lagi? aku pertanyaan lagi ya. Ya. Pernah atau tidak pernah pacaran di Kebun Raya Bogor? 1, 2, 3. Oke, kenapa tidak pernah Pak, Bu? Kan Kebun Raya Bogor sangat landmark Dulu waktu zaman kita PDKT kayaknya nggak seoke sekarang Kebun ya raya Kebun Raya. bukan tempat
bukan Yang- tempat Bukan tempat yang gaul kali ya waktu itu ya. Bukan tempat iya. yang menarik untuk Tempat pacaran. menarik Ah, lah, Oke. gitu. Pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak pernah naik angkot tapi nggak bayar atau lupa bayar? 1, 2, 3. Nggak pernah. Berarti Pak Bima dan Ibu Yani ini sangat Iya dong, mencintai iya angkot dong. gitu ya. Iya. Kesadaran angkot Pak Bima dan Bu Yani sering naik angkot ya dulu? Sering dong. Kan saya Dulu ya orang tua sering, saya, ya orang tua sering. saya Ini juga orang tua usahanya- usahanya anak angkot. pengusaha Oh, angkot. pengusaha angkot. Berarti sering naik angkot gitu Sering. mengenai Kota Bogor. Oke. Yang terakhir. Pernah atau tidak pernah pas lebaran ngambil THR anak pakai alasan mama papa simpen dulu. 1, 2, 3. Kurang berat itu Bu. Kenapa pernah tuh waktu itu? Kok saya nggak pernah kok ini. Oh iya, kenapa tuh Bu? Mau ngambil THR anaknya waktu itu? Kasihan tuh Kenatra. Iya karena khawatir tercecer gitu. Enggak sih, Menyelamatkan- karena BU aja. BU aja ya? Ada Oh, di iya. pakai dulu kayaknya. Oke, udah selesai nih pertanyaannya, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum kita mengakhiri talk show pada hari ini, Pak, Bu, ada gak sih pesan dari Bapak atau Ibu kepada generasi muda di Indonesia saat ini? Karena kan kita lah milenial maupun Gen Z yang akan memimpin Indonesia pada masa depan gitu. Kita juga berkontribusi untuk Indonesia. Kita merupakan pemimpin-pemimpin muda untuk Indonesia. Apa sih Bu, Pak, pesan untuk generasi muda di Indonesia pada saat ini? Yang pertama, harus sedini mungkin kalian tahu titik mana yang kalian tuju. Banyak loh yang bingung mau kemana dan semakin lama semakin bahaya itu. Yang kedua, kalau udah tahu titik yang dituju di mana, harus tahu apa yang disiapkan. Dan kebanyakan juga salah merasa bahwa yang paling penting itu misalnya tabungan. Belum tentu juga. Yang perlu disiapkan adalah satu, ilmu, kedua, karakter gitu. Dan yang ketiga, saya titip untuk semuanya, nggak ada tuh anak-anak sukses, orang yang sukses tanpa doa dan dukungan dari orang tua. Asal dari Bu Yana. Kalau dari saya, selalu bersungguh-sungguhlah dalam melakukan segala sesuatu. Karena banyak orang yang gagal karena tidak continue dan tidak konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Gitu. Nah, jadi kalau mau sukses, continue, konsisten, dan bersungguh-sungguhlah gitu ya. Karena Jangan setengah-setengah. jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh gitu. Kita harus Ya. berani untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan dan menjalankan itu dengan serius. Dan kita lihat host kita kali ini sangat totalitas dan Totalitas. bersungguh-sungguh. Terima kasih Keren. loh Pak, Ibu. Keren ya. Oke, demikian teman-teman cerita dari Pak Bima dan Ibu Yana pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, semoga talk show ini juga bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita kepada masyarakat-masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa muda gitu ya. Dari pengalaman Ibu dan pengalaman Bapak bisa kita serap ilmunya dan menjadi pemimpin yang tidak setengah-tengah, yang konsisten, Totalitas, gitu, totalitas. Nah, sekarang saatnya aku menutup acara ini. Sampai bertemu lagi semuanya di Cepu Cerita Penuh Upaya. Saya Christian, pamit undur diri. Bye-bye semuanya.